Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dari 1 Tawarik pasal 29. 1 Tawarik pasal 29. 1 Tawarik pasal 29 ayat 10, satu ayat saja. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang diceritakan di sini, yaitu Daud. Daud adalah salah satu orang yang sesuai tema gereja kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Topik malam hari ini, saudara-saudara, orang yang dekat di hati Tuhan. Orang yang dekat di hati Tuhan. Kita baca bersama-sama 1 Tawarik 29 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, saya bersyukur saya orang Jawa Tengah. Jawa Tengah punya bangunan termasuk 7 keajaiban dunia. Saudara pasti tahu ya, yang ada di Jawa Tengah adalah Candi Borobudur. Ya. Saudara pernah ke sana? Oh, ada yang pernah. Yang belum? Ya, yang belum sama dengan saya. Loh, apa hubungannya dengan orang Jawa Tengah? Saya malah yang Jawa Tengah malah belum pernah ke sana, saudara-saudara. Menurut Profesor Dr. Stutterheim, ini yang menulis Keraton Jogja, orang-orang menulis peninggalan-peninggalan purbakala Indonesia itu malah orang-orang luar negeri, saudara-saudara ya. Menurut Profesor Dr. Stutterheim, dia menulis demikian, saudara, Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta yang terdiri dari 3 bagian besar. Bagian pertama, Kamadhatu. Kamadhatu yaitu dunia yang masih melambangkan dunia yang masih dikuasai nafsu rendah. Yang bagian kedua, Rupadhatu. Rupadhatu adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari ikatan nafsu, tapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Ini termasuk orang suci, tapi yang masih duniawi. Kalau pendeta yang naiknya beli mobil, mobilnya Alphard. Kalau Avanza termasuk enggak ya. Apalagi Avanzanya milik gereja. Ya. Tidak termasuk dalam wilayah ini. Yang ketiga, wilayah ketiga adalah Arupadhatu. Arupadhatu itu kebebasan mutlak tercapai. Kalau di dalam Buddhisme, moksa. Ya. Mengalami moksa. Saya tidak membahas ajarannya, saudara. Tetapi saya membahas ada tingkatan-tingkatan, ya. Jadi spiritualitas seseorang itu ada tingkatan-tingkatannya, ya, yang sudah digambarkan di dalam candi ini, ya. Hanya berbeda sekali dengan kekristenan, saudara-saudara, ya. Kekristenan bukan banyak hal yang berbeda, bukan mencapai moksa, ya. Tetapi kita tanpa pindah posisi tadi, bagian pun kita sesungguhnya tetap masuk surga. Tapi bagian-bagiannya ini memang penting. Ada pembagian-pembagian seperti ini, betul, ya. Wilayah Keraton Solo, Keraton Yogyakarta, kalau saudara memperhatikan. Kalau saudara perhatikan Denah Keraton Surakarta, biasanya kedaton itu tempat tinggalnya raja dan keluarga. Itu paling dalam. Tidak semua orang bisa masuk mendekati kedaton, ya, tempat tinggal raja dan keluarganya. Orang-orang khusus yang bisa berada di sana, saudara-saudara. Di halaman luar saudara lihat yang kayak miniaturnya keraton, ya, pendopo kabupaten kita, ya. Pertama alun-alun. Ya, alon-alon aslinya, ya. Kalau mau mulai mendekati raja harus pelan-pelan, sopan.
Nah, nanti masuki halaman kedua ada Siti Hinggil ya, kalau tidak salah. Siti Hinggil. Nah, lalu setelah Siti Hinggil itu nanti ada tempat yang persiapan untuk pasukan, untuk arak-arakan dan sebagainya, persiapan dan baru ke Daton ini, saudara-saudara. Nah, itu saudara-saudara. Urutannya seperti itu. Jadi kalau di ruang bait Allah, halaman bait Allah ini kayak alun-alun. Ruang kudus itu sudah mulai imam-imam yang boleh masuk. Ruang maha kudus itu imam besar. Ya. Tidak boleh orang sembarangan masuk. Nah, kita akan berbicara tentang orang yang dekat di hati Tuhan. Kalau kita bicara orang yang dekat di hati Tuhan, ini berarti orang yang spesial, bisa berada dekat di hati Tuhan. Apa kita semua tidak dekat? Kita semua dekat secara teologis. Allah itu maha hadir. Tidak ada kita yang bisa menjauhi dia, lari dari dia. Intinya dekat. Tapi makanya di sini judul saya pada malam ini, dekat di hati Tuhan. Kata hati Tuhan ini sesungguhnya sudah juga juga istilahnya itu bahasa manusia ya, mengenal Allah. Kalau bukan pakai bahasa manusia kita tidak bisa mengenal ya. Orang-orang yang spesial contohnya saudara-saudara, di dalam perjanjian lama ada Henok ya. Henok ini unik. Henok hanya 2 manusia yang tidak mengalami kematian fisik. Nah, kalau Henok ini simple saudara, ceritanya singkat. Henok hidup bergaul dengan Allah, kemudian dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Wow. Ya. Nah, ini Henok ya. Ini yang saya maksud saudara-saudara, ada orang-orang yang memang diperlakukan khusus. Abraham, kalau saudara melihat di perjanjian lama, apakah spesialnya Abraham? Abraham itu juga penyembah berhala dulunya. Dia penyembah berhala. Tapi dia, Esau dan Yakub, diri dekat semak yang terbakar merupakan tanah yang kudus. Oleh karena Allah hadir di sana dengan cara yang khusus. Kedekatan Allah menyebabkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Nah, ini sudah menarik. Kedekatan Allah menyebabkan mengurus laporan terakhir istri saya ke Kanwil Kemenak Jawa Timur Provinsi. Nyawanya, rohnya keluar dari tubuhnya atau dijemput malaikat atau dijemput Tuhan Yesus gitu. Kita diskusi gitu ya. Suka memuji Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan. Ya, terima kasih saudara yang sudah datang jam doa. Saudara kita mulai menyukai berdoa. Ya. Ini yang pertama, saudara-saudara, kita kalau mau meniru Daud, jadilah seorang pendoa, jadilah seorang penyembah Tuhan. Kemungkinan besar saudara-saudara, saya menelusuri Daud tiba-tiba muncul memang ketika diurapi menjadi raja. Kemungkinan besar karena dia pemain kecapi, pemain musik, suka bermusik, suka seni. Jadi kemungkinan dia menggembalakan domba di padang belantara. Dia sambil menyanyikan puji-pujian, menciptakan puji-pujian ya kepada Tuhan. Makanya walaupun terpencil, orang ini tidak menonjol awalnya, tidak terkenal, tidak dikenal karena selalu berada di padang belantara, angon wedus, angon domba. Sehingga tidak seperti kakak-kakaknya yang menjadi tentara perang ya, yang itu mesti dikenal banyak temannya. Dia menyendiri tetapi dia menjalin relasi dengan Tuhan. Ini kekuatan saudara. Makanya anak-anak muda, mungkin kalian saat ini bukan siapa-siapa, orang tidak kenal kalian. Tapi kalau kalian mulai diam-diam menjalin hubungan dengan Tuhan, nah masalahnya anak-anak sekarang itu diam-diam menjalin hubungan dengan HP. Wis ora tau pisah karo HP. Makanya kemarin Eldo nyetelkan TV saya tentang istilahnya pencipta Google ya, medsos, Facebook, IG,
Mereka menyebut kita apa saudara? Pengguna. Saya kaget ini loh Pak, disebut kita ini pengguna. Apa artinya pengguna? Pengguna itu pengguna narkoba. Identik dengan kecanduan. Memang diciptakan saudara selalu penasaran dengan HP saudara. Memang itu diciptakan sehingga saya dan saudara ini bergantung kepada HP. Berbahagialah saudara yang saat ini tidak sedang terikat dengan HP. Ya. Karena saudara tidak termasuk kena jebakan, ya, jebakan yang mereka ciptakan. Supaya mereka, saudara makanya terus buka Facebook, saudara akan ditawari ada film, ada video yang menarik, ada cerita dari teman-teman saudara, uploadan teman-teman saudara, selalu saudara penasaran, buka terus. Sampai tangan tuh enggak bisa diem, terus gerak. Kayak orang gelisah, ketika HP enggak ada gelisah itu tandanya sudah saudara kecanduan. Tidak mungkin berdoa kalau gitu, tidak mungkin dekat di hati Tuhan. Orang yang dekat di hati Tuhan itu kesukaannya apa? Daud, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Lah, itu jelas itu dia dalam kondisi berhubungan dengan Tuhan. Nah, gitu, lihat ini, lihat itu. Makanya tantangan pertama kita semua saudara, makanya kemarin di Zakaria, saudara, ketika melayani di ruang kudus itu dekat dengan tabut. Tabut itu bagi orang Israel dan bagi Tuhan berfirman, disitulah tempat hadirat Tuhan. Jadi makanya Musa kalau mau berjalan atau mau perang atau tidak, itu tanyanya Tuhan di depan tabut itu. Nanti Tuhan yang menjawab, bisa memberi tanda, bisa dengan berbicara, dengan bisa mengutus nabi. Ketika Zakaria berada di dekat Tuhan di ruang kudus itu, saudara, ya, Allah berkenan berbicara kepada Zakaria melalui seorang malaikat. Ini malaikat itu utusan Tuhan, dan Tuhan memerintahkan memberitahu Zakaria bahwa istrinya akan hamil dan melahirkan seorang anak. Apa respon Zakaria, saudara? Tidak percaya. Ini padahal yang diutus malaikat, saudara. Tuhan berkata kepada kamu istrimu, bukan kamu yang akan hamil, istrimu akan hamil dan tahun depan akan punya anak. Alah, enggak percaya, aku wis tuwek. Ini yang ngomong malaikat, saudara. Opone sing ngomong Pak Tri, welah wis. Heleh. Saudara-saudara, kita harus berdoa. Heleh. Wong malaikat ya enggak digubris, saudara, apalagi enggak dipercaya, apalagi cuma manusia biasa. Makanya menjadi orang Kristen tuh susah sekali karena harus rendah hati benar-benar. Ya. Rendah hati benar-benar. Nah, ini posisi dekat dengan Allah, ini kenapa saya tekankan, Zakaria berada dekat dengan Allah, karena kita semua orang-orang percaya itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Posisinya semua anak Allah. Anak-anak Allah berarti semua sama, dekat dengan Allah. Yang saya maksud di dalam khotbah sore hari ini, dekat di hati Allah. Dari sekian anak, ya, dari sekian anak, yang punya anak mesti jujur ya, walaupun kita berusaha sama rata, mesti kadang-kadang tendensius ke satu anak. Ya, kadang-kadang. Dan biasanya anak ragil. Kayak saya ini, anaknya papat. Tapi ya semua, Eldo, Elva itu semua menyayangi Vando, berbahagialah anak yang paling kecil. Ya. Waduh, sudah makan belum? Dia sambat lapar itu semua bergerak, saudara. Wis mbuh Eldo atau Elva, siapa ini? Sekarang biasanya Eldo, ini sekarang gantinya Butri memberi makan Vando itu. Masakan Vando itu khusus sosis, masakan tengah malam. Itu Eldo. Kalau masak beneran saya. Ya. Nah, tapi kita langsung sudah pasti bersyukur ya, kita semua melindungi kesatuan. Di janji anggota gereja ketika sudah dibaptiskan, kita melindungi kesatuan gereja, jangan menjadi masalah yang merusak gereja, tapi kita menjadi orang yang mendukung penyatuan gereja kita.
Ini belajar rendah hati, saudara, seperti Daud ya. Benar-benar Daud orang yang berdoa, orang yang suka berdoa menyembah Tuhan itu makanya tidak mungkin tinggi hati, karena apa? Dia selalu memuliakan Tuhan, menempatkan Tuhan lebih tinggi dari dirinya. Tapi nek doanya arang-arang ya dirinya yang lebih ditonjolkan, karena dia tidak biasa berlutut di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, dia dibuktikan bahwa dia mencintai pujian doa di dalam 2 Samuel 7 ayat 1-2. Mari kita buka ayat terakhir. 2 Samuel 7 ayat 1-2. Saya bacakan. Ketika raja telah menetap di rumahnya, ini Daud, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, ini Daud, lihat aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah yang simbol hadirat Allah tadi diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Kalau saudara nanti baca lanjutannya, saudara, niat Daud ini kecintaannya terhadap bait Allah, kecintaannya terhadap peribadatan bangsanya, keprihatinannya dia bagaimana bangsanya ini menjadi bangsa yang beribadat kepada Yahweh Elohim. Itu diberkati Tuhan. Nanti baca saja. Karena engkau bersikap seperti itu Daud, maka keturunanmu akan seperti ini, seperti diberkati terus. Baca nanti di rumah ya lanjutannya. Hati Daud itu luar biasa, sudah memikirkan tempat peribadatan bagi bangsa Israel. Dia merasa sangat tidak nyaman memikirkan bait Allah, ya, yang permanen belum ada, masih ada tenda. Padahal dia tinggal di rumah yang megah dan mewah. Ya, kalau orang Kristen sekarang kan kebalik. Wis rumah megah mewah, berarti wis nyaman, wis tidak mikir gereja kayak apa, sudah dipikir. Nah, oleh karena itu saudara-saudara memikirkan pusat peribadatan, membangun bait Allah itu sebenarnya yang penting berdoa. Daud tidak gitu, tidak mementingkan diri gitu, enggak. Dia memikirkan orang yang berdoa itu juga akhirnya kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. 2 Hukum yang minggu lalu saya khotbah akan dibawa ke sana pasti. Dia memikirkan teman-temannya, bangsanya supaya dapat beribadah dengan baik. Dalam ayat-ayat itu, saudara, Allah sangat menghargai keinginan Daud untuk membangun bait Allah dengan motivasi menghormati Tuhan, bukan untuk menghormati dirinya ya. Sebagai raja yang hebat, nanti raja yang dikenang sebagai membangun bait Allah, enggak. Nah, kecintaan kepada peribadatan harus membawa kita kepada kecintaan kepada gereja, sehingga kita tidak mau gereja kita rusak, terpecah dan lemah. Itu yang tadi saya sebutkan dalam kisah sebelumnya. Cyprianus, saudara bapak gereja, menulis dalam buku De Ecclesiae Unitate, De Ecclesiae Unitate, Ecclesia ya, United, kesatuan. Dia menulis demikian, bila suatu cabang dipotong dari pohonnya, ia tanpa gereja sebagai ibumu, engkau tidak akan mendapatkan Allah sebagai bapamu. Nah, maksudnya saudara, ini seperti kisah tadi ya, yang sengaja memboikot gereja, meninggalkan gereja, atau pindah ke gereja lain karena masalah. Ini yang sering saya ajarkan, saudara. Beda loh saudara, saudara pindah karena kondisi, karena kalau kondisi, karena saudara bekerja, saudara di luar kota, itu menurut saya Tuhan yang memindahkan. Natural, bukan saudara memindahkan diri saudara sendiri. Beda, anak-anak kita yang di luar kota mungkin pindah gereja ya, pindah gereja. Tapi bukan rencana karena kebencian, sakit hati, enggak. Ya, karena itu Tuhan mengalir bersama Tuhan menurut saya. Nah, tetapi kalau kita ini melepaskan diri dengan paksa, itu seperti carang anggur yang dilepas, dipotong, cerak. Ya. Lalu Cyprianus berkata, carang itu akan kering, akan mati.
Mungkin kita bisa berkata, oh, Pak Tri kan semua gereja sama saja. Ya. Tapi saudara harus diakui, ada gereja-gereja yang memang bukan gereja. Itu serius. Ketika kemarin saya ngajar beberapa diakon, kaget mereka sudah tak ajar bahwa ada gereja yang bisa dijual, termasuk jemaat dihitung dijual. Itu mereka kaget. Ada tuh Pak Tri? Ada. Apakah itu gereja miliknya Tuhan? Kenapa saudara sudah tahu itu seperti itu, saudara nekat di dalamnya? Itu kan aneh. Karena gereja yang sejati itu miliknya Tuhan. Kalau saya tidak berhak menjual sama sekali. Karena gereja yang benar-benar gereja adalah gereja itu Tuhan sangat mencintai gereja. Karena menebus dengan darahnya, dengan salib, dia dengan penderitaan membangun gerejanya. Kita harus benar-benar berpikir ya, jangan sampai kita menjadi bagian yang saya ceritakan tadi, merusak gereja. Ya, tetapi kita menjadi bagian orang-orang yang benar-benar membangun gereja seperti Daud, ya, orang yang membangun bait Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan. Supaya apa? Supaya teman-temannya bisa beribadat, tetangga dimuliakan. Supaya apa? Supaya teman-temannya bisa beribadat, tetangga-tetangganya, rakyatnya bisa beribadat. Nah, orang semacam ini saudara, 2 Samuel 7 nanti saudara baca, Tuhan sangat berkenan. Orang ini sangat dekat di hati Tuhan.